Raungan mesin mobil sport mewah Hendra memekakkan telinga, seolah menertawakan keringat dingin Tukijo. Di depan banyak warga, satpam teliti itu dihina habis-habisan dan dipecat begitu saja, cuma karena kesombongan tak berdasar. Buku laporan hariannya yang rapi pun dituding kumpulan coretan tidak berguna dari orang malas. Tapi, di balik catatan usang itu, tersimpan lebih dari sekadar tulisan tangan biasa. Jangan lupa subscribe, like, dan tinggalkan kotamu di kolom komentar. Inilah kisah Tukijo, orang kecil yang diremehkan, namun integritasnya tak bisa direnggut begitu saja. Pagi di Harmony Residence selalu dimulai dengan irama yang sama. Embun tipis masih menempel di daun-daun palem ketika Tukijo, satpam paruh baya itu, sudah berdiri tegak di pos jaga. Seragam satpamnya yang bersih tapi lusuh, seperti jadi kulit kedua baginya, sudah menemaninya bertahun-tahun. Dengan pena biru kesayangannya yang sedikit pudar, ia mengisi buku laporan harian, mencatat setiap mobil yang masuk dan keluar, setiap kejadian kecil yang luput dari perhatian orang lain. Bagi Tukijo, buku tebal bersampul usang itu lebih dari sekedar rutinitas. Itu adalah nafasnya, bukti dedikasinya pada pekerjaan yang sangat ia butuhkan. Di rumah sederhana mereka di pinggir kota, Rini istrinya selalu mengingatkan betapa penting gaji Tukijo untuk melunasi cicilan KPR rumah. Utang itu terasa seperti beban berat di pundaknya. Setiap lembar kwitansi dan surat peringatan bank adalah cambuk yang tak terlihat. Sekitar pukul 8, suasana perumahan yang tenang mulai terusik. Raungan mesin keras membelah udara, diikuti oleh decitan ban yang nyaring. Sebuah Lamborghini Aventador berwarna kuning menyala melesat memasuki gerbang, tanpa perlu menunggu Tukijo mengangkat palang otomatis. Di balik kemudi, Hendra tersenyum sombong, rambutnya klimis dan jam tangan mahalnya berkilauan memantulkan cahaya matahari pagi. Hendra adalah pemilik sekaligus pengembang Harmony Residence, sosok flamboyan yang kekayaannya terpancar dari setiap gerak-geriknya. Ia sering terlihat berkeliling perumahan dengan mobil sportnya, seolah ingin memastikan semua mata tertuju padanya. Beberapa penghuni mulai berbisik-bisik soal fasilitas yang kian merosot, atau biaya maintenance yang selangit tanpa kejelasan. Tapi tidak ada yang berani berbicara langsung pada Hendra. Tukijo tahu betul Hendra. Ia sering mencatat keluhan warga tentang fasilitas, termasuk alarm keamanan gerbang yang sudah berkali-kali ia laporkan rusak. Tapi laporannya selalu menguap begitu saja, tak pernah sampai ke tangan yang tepat untuk diperbaiki. Pagi itu, alarm kembali tak berfungsi, membiarkan mobil Hendra masuk tanpa gangguan. Hendra, entah bagaimana, merasa insiden kecil ini telah mencoreng citra perumahannya. Hendra tiba-tiba memarkir Lamborghini-nya di depan pos satpam, menatap Tukijo dengan mata tajam. Wajahnya merah padam, tangannya menunjuk-nunjuk ke arah Tukijo. Beberapa penghuni yang baru keluar rumah ikut berhenti, penasaran dengan keributan pagi itu. "Tukijo, kamu ini satpam atau patung?" bentak Hendra, suaranya menggelegar. "Sudah berapa kali saya bilang, perbaiki alarm sialan ini. Kenapa masih rusak juga?" Tukijo terkejut mencoba menjelaskan. "Maaf Pak Hendra, saya sudah laporkan kerusakannya sejak 2 minggu lalu. Sudah di buku laporan saya," katanya, seraya meraih buku laporan harian dan pena birunya. Hendra hanya menatap buku usang itu dengan jijik. "Laporan? Apa gunanya laporan kalau kerjaan kamu nol besar?" Hendra menyahut, mencibir. "Kamu ini cuma buang-buang kertas pemalas. Mencoreng nama baik perumahan saya." Tanpa tedeng aling-aling, di depan para penghuni yang menonton, Hendra melanjutkan caci makinya. "Kamu dipecat, sekarang juga. Saya tidak butuh satpam tidak becus seperti kamu," katanya tegas. Darah Tukijo berdesir. Ia mencoba memohon, ingin menunjukkan semua detail laporan yang ia tulis. "Tapi, Pak Hendra, semua detail ada di sini," Tukijo berkata. Membuka buku laporan itu, berharap Hendra mau melihat ketelitiannya. Hendra tertawa mengejek, tawa yang menusuk hati Tukijo. "Kumpulan coretan tidak berguna dari orang malas. Pergi, saya tidak sudi melihat muka kamu di sini lagi."
Hendra membentak lagi, menunjuk ke arah gerbang keluar. Tubuh Tukijo terasa lemas. Buku laporannya jatuh dari tangan. Wajahnya pias. Kepalanya tertunduk malu, merasakan tatapan ratusan pasang mata yang mengasihani atau mencibir. Ia melangkah pergi dengan langkah gontai, meninggalkan pos jaga yang selama ini menjadi dunianya. Hati Tukijo hancur, seolah ribuan beban menimpanya sekaligus. Pikirannya melayang pada cicilan KPR rumah yang belum lunas, pada Rini yang bergantung padanya. Di belakangnya, mobil sport mewah Hendra berderu, seolah menertawakan nasibnya yang malang. Tukijo pulang dengan seragam lusuh dan hati yang terhempas. Pekerjaan yang menjadi sandaran hidupnya kini tiada, meninggalkan beban utang yang menggunung. Ia tahu, buku laporan harian yang ia banggakan tak berarti apa-apa di mata Hendra yang angkuh. Buku-buku itu mungkin terlihat sepele, namun di dalamnya tersembunyi jauh lebih banyak dari sekedar coretan rutin. Udara di rumah sederhana mereka terasa lebih berat dari biasanya, menghimpit setiap sudut ruang, mengikat napas Tukijo dalam keputusasaan yang tebal. Rini, istrinya, memandang suaminya dengan tatapan yang syarat kekhawatiran, mencoba mencari kata-kata yang tepat untuk menembus dinding kepiluan yang kini mengelilingi Tukijo. Seragam satpam yang biasa ia kenakan dengan bangga, kini terlipat rapi di sudut kamar, terasa seperti bendera putih yang dikibarkan dalam pertempuran yang tak pernah ia inginkan. Tukijo hanya diam, pandangannya kosong, terfokus pada tumpukan surat peringatan dari bank yang teronggok di atas meja makan. Setiap lembar kertas itu berteriak tentang ancaman penyitaan, tentang mimpi rumah sederhana yang kini diambang kehancuran. Beban utang KPR yang selama ini menjadi cambuk semangatnya untuk bekerja keras, kini berubah menjadi rantai yang melilit jiwanya, mencekik setiap harapan. Beberapa hari setelah pemecatan memalukan itu, Harmony Residence terasa asing bagi Tukijo. Setiap kali ia mencoba melamar pekerjaan di tempat lain, reputasi yang dibangun Hendra dengan caci maki di depan umum itu seolah mendahuluinya. Orang malas, tidak becus, pembuat masalah. Bisik-bisik itu merambat dari satu pos keamanan ke pos keamanan lain, dari satu HRD ke HRD berikutnya. Ia mencoba menyembunyikan kenyataan pahit ini dari Rini. Namun, tatapan sayu istrinya dan pertanyaan-pertanyaan lugu dari anak-anak kecil tetangga tentang mengapa Pak Satpam Tukijo sudah tidak kerja lagi adalah pisau tumpul yang terus mengiris hatinya. Hari-hari berlalu tanpa arti, diisi dengan lamaran yang ditolak mentah-mentah atau janji kosong yang tak pernah terrealisasi. Sebuah pena biru kesayangannya, yang selalu setia menemani jari-jarinya menari di atas buku laporan, kini tergeletak bisu di samping sebuah koran bekas, seolah kehilangan tujuan. Sementara itu, di Harmony Residence, Hendra bersandar di kursi empuknya di kantor pemasaran, senyum puas tersungging di bibirnya. Dunia terasa sempurna bagi pengembang ambisius itu. Uras saja sampah-sampah itu, katanya santai pada Pak Jatmiko, manajer operasional yang terlihat lebih tua dan lelah, termasuk tumpukan buku catatan tak berguna dari satpam tua itu. Buang sebuah. Aku tak mau ada dijaknya. Hendra menunjuk ke arah pos satpam yang kini kosong, seolah membuang Tukijo hanyalah bagian kecil dari pembersihan yang lebih besar. Baginya, Tukijo adalah anomali, kerikil dalam sepatunya yang kini berhasil ia singkirkan. Sebuah problem solved. Pak Jatmiko mengangguk, namun ada kerut samar di dahinya. Ia telah bekerja untuk Hendra selama bertahun-tahun, menyaksikan arogansi dan keserakahan sang bos tumbuh subur. Perintah untuk membuang barang-barang Tukijo, terutama tumpukan buku laporan harian yang tebal itu, terasa sedikit janggal di hatinya. Ia tahu betapa telitinya Tukijo, betapa setiap detail kecil ia catat. Tapi perintah adalah perintah. Dengan langkah gontai, ia menuju pos satpam yang kini kosong. Aroma debu dan kesepian menyambutnya. Di sudut meja teronggok tumpukan buku bersampul lusuh itu, rapi terjilid dengan benang wol, seolah menyimpan rahasia di setiap halamannya. Jatmiko mengambil keranjang sampah. Namun alih-alih langsung membuangnya, ia hanya meletakkannya di dekat pintu, seolah memberi kesempatan kedua untuk entah siapa.
Ia memungut beberapa barang pribadi Tukijo yang tertinggal, seperti sebuah mug kopi usang dan kalender dinding yang sudah robek, dan memasukkannya ke dalam sebuah kardus. Tumpukan buku itu ia biarkan sejenak, seolah menunda keputusan, menunda eksekusi atas sampah yang diperintahkan Hendra. Tidak jauh dari sana, Nita sedang mengakhiri sesi live Instagramnya dari salah satu kafe di area komersial Harmony Residence. Sebagai seorang influencer lokal yang cukup populer dengan ribuan pengikut, Nita memiliki mata tajam untuk detail dan insting kuat terhadap ketidakadilan. Insiden pemecatan Tukijo beberapa hari lalu yang ia saksikan langsung masih mengganggu pikirannya. Cara Hendra merendahkan Tukijo, caci maki yang meluncur begitu saja, dan pameran mobil sport barunya di tengah penderitaan orang lain, semuanya terasa salah. Ia menghela napas, memutuskan untuk berjalan-jalan sebentar sebelum kembali ke apartemennya. Saat melewati pos satpam yang sepi, matanya menangkap sesuatu yang menarik perhatiannya. Sebuah kardus yang agak terbuka di dekat tumpukan sampah, dan beberapa buku bersampul coklat tergeletak miring, nyaris terjatuh ke tanah. Rasa penasaran mendorongnya mendekat. "Pak Jatmiko," sapanya, melihat manajer operasional itu sedang mengunci pos. Jatmiko menoleh, raut lelahnya semakin jelas. "Oh, Mbak Nita, cuma beres-beres sedikit." Nita mengangguk, matanya melirik tumpukan buku itu. "Ini buku laporan Pak Tukijo ya?" tanyanya. Ada nada ingin tahu dalam suaranya. Jatmiko hanya menghela napas. "Iya Mbak, buat dibuang," katanya Pak Hendra. Nita terkesiap. Dibuang? Mengapa? Ia ingat betapa telitinya Tukijo, betapa ia selalu mencatat segalanya. "Boleh saya lihat sebentar, Pak?" Jatmiko mengedikkan bahu, tak terlalu peduli. "Silakan, Pak, sebelum saya buang semua." Nita mengambil salah satu buku yang paling tebal. Sampulnya terasa kasar dan sedikit lembab di tangannya. Entah insting apa yang mendorongnya, ia merasa buku ini mungkin menyimpan sesuatu. "Kalau begitu, saya pinjam satu saja ya, Pak. Nanti saya kembalikan." Jatmiko hanya mengangguk, terlalu lelah untuk berdebat. Nita tersenyum tipis, menyelipkan buku itu ke dalam tas tangannya yang modis, lalu bergegas pergi. Sesampainya di apartemen, Nita meletakkan tasnya di sofa dan mengeluarkan buku laporan Tukijo. Di bawah cahaya lampu ruang tamu yang hangat, ia membuka halaman pertama. Tulisan tangan Tukijo sangat rapi. Huruf-hurufnya tersusun sejajar, rapi seperti barisan prajurit. Jauh dari kesan coretan tidak berguna dari orang malas yang Hendra lontarkan. Setiap tanggal, setiap waktu, setiap kejadian dicatat dengan presisi yang mengagumkan. Bukan hanya catatan tugas satpam biasa, tetapi detail-detail kecil yang mungkin luput dari perhatian orang lain. Pukul 2.15, terdengar suara anjing menggonggong tak biasa di sektor C. Patroli rutin, tidak ditemukan anomali. Atau, pukul 19.40, lampu taman di area jogging track mati lagi. Sudah dilaporkan ke pos manajemen, belum ada tindakan. Nita mulai membaca lebih serius, perlahan tenggelam dalam kronik harian Harmony Residence dari sudut pandang seorang satpam. Ia menemukan pola aneh yang berulang, laporan tentang kerusakan infrastruktur vital yang diabaikan. Tanggal-tanggal tertentu menunjukkan pompa air utama clubhouse berbunyi aneh, tekanan air menurun, diikuti oleh beberapa laporan berikutnya yang selalu diakhiri dengan belum ada tindakan perbaikan. Kemudian ada jadwal pengiriman barang-barang mencurigakan di luar jam kerja, biasanya tengah malam, dengan catatan kontainer tertutup, tidak ada identitas pengirim jelas, dijemput langsung oleh staf Hendra. Bahkan ada catatan tentang orang asing yang sering keluar masuk tanpa identitas jelas, mengaku kenal Pak Hendra, tidak melalui screening standar. Nita menggigit bibirnya. Insting jurnalisnya berteriak-teriak. Ini bukan sekedar catatan. Ini adalah kronik kejanggalan. Sementara itu, Hendra memerintahkan Pak Jatmiko untuk membuang semua barang Tukijo,
termasuk buku laporan yang ia anggap tak berguna. Tanpa sepengetahuan Hendra, Nita, seorang influencer dan penghuni Harmony Residence, secara tak sengaja menyelamatkan salah satu buku laporan Tukijo. Dan kini, ia menemukan pola aneh yang menunjukkan lebih dari sekadar ketidakbecusan. Nita menarik napas panjang. Tatapannya menyusuri tulisan-tulisan rapi Tukijo, yang kini terasa seperti kode rahasia yang baru saja ia pecahkan. Ini bukan sekedar catatan. Ini adalah kronik diam dari ketidakberesan. Sebuah peninggalan integritas yang terabaikan. Tangannya gemetar saat ia meraih ponselnya, mencari cara untuk menemukan pria yang dihinakan itu. Ia tahu, kebenaran sejati tidak bisa dibiarkan membusuk di sudut jalanan, apalagi di bawah tumpukan kertas bekas. 2 hari kemudian, Nita menemukan Tukijo di sebuah gang sempit, jauh dari kemegahan Harmony Residence. Pria paruh baya itu sedang mengangkut karung-karung beras dari sebuah truk. Punggungnya sedikit membungkuk, kemejanya lusuh tapi bersih. Keringat membasahi pelipisnya, namun ada gurat ketekunan yang tak bisa disembunyikan. Nita menghampirinya dengan hati-hati. "Pak Tukijo?" Sapanya lembut, membuat Tukijo sedikit terlonjak. Tukijo menoleh, matanya yang lelah menyipit. Ia tak mengenali wanita muda yang berdiri di hadapannya. "Iya mbak, ada apa?" Nita tersenyum tipis. "Saya Nita, penghuni Harmony Residence. Yang waktu itu Baba dipecat sama Pak Hendra." Wajah Tukijo langsung berubah. Ada bayangan rasa malu dan sakit hati yang melintas. Ia menghela napas. Gesturnya menyiratkan ingin menghindari topik itu. "Oh, Mbak Nita, ada perlu apa? Saya mau bicara penting, Pak. Tentang buku catatan Bapak," kata Nita, menatap mata Tukijo lekat. Ia melihat sedikit percikan penasaran di sana, bercampur dengan ketakutan. Tukijo mengernyit. "Buku catatan? Buku yang dibilang Pak Hendra cuma coretan tidak berguna itu?" Nada suaranya penuh kepahitan. "Justru itu, Pak. Saya rasa tidak begitu," Nita menegaskan. "Bolehkah kita bicara di tempat yang lebih nyaman? Atau kalau tidak keberatan, di rumah Bapak saja?" Tukijo ragu, tapi keramahannya tetap tak luntur. Ia mengangguk pelan. "Baik, Mbak. Tapi rumah saya sederhana sekali." Di rumah kecil Tukijo yang rapi namun minim perabot, Rini menyuguhkan teh hangat dan singkong rebus. Istrinya memandang Nita dengan tatapan curiga dan waspada. Khawatir masalah lama akan kembali menyeruak. Tukijo duduk di hadapan Nita. Tangannya menggenggam erat cangkir teh. Sementara Nita menaruh buku laporan itu di meja. "Pak, saya tahu Bapak mungkin masih trauma dengan kejadian kemarin." Nita memulai. Tatapannya penuh empati. "Tapi setelah saya baca ini," ia membuka buku itu ke beberapa halaman acak. Menunjuk pada catatan-catatan detail tentang kerusakan fasilitas, jadwal pengiriman aneh, dan orang-orang yang keluar masuk tanpa identifikasi jelas. Jadi ini bukan sekadar catatan satpam. Ini adalah kronik dari kejanggalan-kejanggalan di Harmony Residence. Tukijo menatap buku itu, seolah melihat bayangannya sendiri di sana. Ada kerinduan pada pena biru kesayangannya, yang dulu selalu ia genggam. "Saya cuma mencatat apa yang saya lihat, Mbak." Semua harus jelas, biar tidak ada salah paham. Dari kerusakan sampai siapa saja yang keluar masuk perumahan. Itu SOP saya. Tapi Bapak mencatat lebih dari itu, Pak. Bapak mencatat pola. Nita menunjuk pada halaman tentang pola pencurian berulang di Blok C yang hanya terjadi pada malam-malam tertentu. Atau keretakan struktur pada area taman bermain anak yang sudah ia laporkan berkali-kali namun tak kunjung diperbaiki. Ini bukan kebetulan, Pak. Ini seperti peringatan dini. Rini yang tadinya diam, kini ikut menimpali. "Pak, sudahlah. Jangan lagi terlibat urusan Harmony Residence. Kita sudah cukup menderita. Utang KPR ini saja sudah mencekik kita, Pak. Jangan cari masalah lagi." Suaranya bergetar menahan tangis. Surat peringatan bank yang baru saja mereka terima tergeletak di meja, seolah menggarisbawahi ancaman pahit itu. Tukijo menatap istrinya, lalu beralih ke Nita. "Maaf, Mbak. Saya sudah tidak punya apa-apa lagi. Reputasi saya hancur. Saya hanya ingin hidup tenang, mencari nafkah halal,
melunasi utang KPR kami. Nita memahami ketakutannya. Justru itu, Pak. Bagaimana Bapak bisa hidup tenang jika kebenaran belum terungkap? Bagaimana Bapak bisa melunasi utang jika nama Bapak terlanjur dicap pemalas dan tidak becus? Buku ini, Pak, bisa jadi kunci untuk membersihkan nama Bapak. Bahkan mungkin membantu banyak orang di sana. Ia mengambil nafas. Saya tidak meminta Bapak untuk berkonfrontasi langsung. Saya hanya meminta bantuan Bapak untuk menelusuri catatan ini, mencari korelasi di lapangan. Bapak yang paling tahu seluk-beluk perumahan itu. Saya punya platform, Pak. Saya bisa menyuarakan ini. Ia menunjukkan akun media sosialnya, jumlah pengikutnya yang fantastis, postingannya yang viral. Ini bukan sekadar gosip, Pak. Ini investigasi. Dan Bapak adalah narasumber utamanya. Mata Tukijo terpaku pada layar ponsel Nita, lalu kembali ke buku laporannya. Beban di pundaknya terasa semakin berat, namun ada pula percikan harapan yang baru menyala. Harapan untuk membersihkan namanya, untuk menunjukkan bahwa integritasnya tidak sia-sia. Demi Rini, demi rumah kecil yang terancam disita. Baiklah, Mbak, apa yang harus saya lakukan? Ucapnya akhirnya. Suaranya pelan, tapi mantap. Penyelidikan mereka dimulai secara rahasia. Nita menggunakan koneksinya sebagai influencer untuk mendapatkan denah lama perumahan, laporan audit publik yang buram, dan bahkan beberapa keluhan warga yang tersebar di grup-grup WhatsApp penghuni. Tukijo dengan ingatan fotografisnya menyandingkan setiap detail dalam buku laporannya dengan informasi baru yang Nita bawa. Mereka bertemu diam-diam di warung kopi sederhana atau di taman kota yang jauh dari pengawasan Harmony Residence. Lihat ini, Mbak. Tukijo menunjuk pada catatan tentang pengiriman material konstruksi jenis X dari supplier Y pada tengah malam. Jumlah tidak sesuai PO, yang terjadi beberapa kali. Saya mencatatnya karena aneh, Mbak. Harusnya pengiriman material besar itu di siang hari, dengan pengawalan dan tanda terima resmi. Dan di sini tertulis, Pak, bahwa material yang digunakan adalah jenis Premium Z, dari supplier resmi A. Jauh berbeda dengan catatan Bapak. Mereka mulai membangun kronologi kecurangan. Laporan Tukijo tentang keretakan di taman bermain yang diabaikan, jadwal pengiriman barang-barang mencurigakan yang ternyata adalah material substandar, orang asing yang keluar masuk tanpa identifikasi ternyata adalah subkontraktor ilegal atau pekerja lepas yang digaji murah untuk melakukan pekerjaan sembarangan. Setiap temuan kecil mereka dokumentasikan dengan foto dan video menggunakan ponsel Nita, disandingkan dengan catatan tangan Tukijo. Pena biru kesayangan Tukijo, yang Nita temukan di pos satpam lama dan kembalikan padanya, kembali beraksi. Sesekali ia menggoreskan catatan tambahan di halaman kosong. Di sisi lain, Hendra mulai merasa ada yang tidak beres. Beberapa penghuni perumahan mulai mengeluhkan fasilitas yang sering rusak di grup WhatsApp atau menanyakan tentang laporan keamanan yang tidak jelas. Nita, tanpa menyebut nama Hendra, mulai memposting konten tentang pentingnya transparansi dalam pengelolaan perumahan dan bahaya mengabaikan laporan kecil. Postingannya mulai viral di kalangan komunitas properti dan warga perumahan. Pak Jatmiko, Hendra membentak di kantor pemasaran Harmony Residence yang megah. Saya lihat ada postingan-postingan aneh di media sosial. Dan beberapa warga mulai banyak tanya. Kamu pastikan itu Tukijo tidak macam-macam ya? Dia sudah dipecat. Jangan sampai bikin huru-hara. Siapa? Saya akan pastikan. Awalnya Jatmiko hanya mengawasi. Ia melihat Nita bertemu dengan Tukijo. Ia melaporkan kepada Hendra. Mereka cuma mengobrol, Pak. Mungkin Mbak Nita simpati saja. Hendra tidak bodoh. Simpati apanya? Wanita itu influencer, Pak Jatmiko. Pasti ada udang di balik batu. Cari tahu apa yang mereka rencanakan. Dan pastikan kalau sampai ada buku laporan yang lain, kamu musnahkan semua. Itu sampah. Jatmiko mulai panik. Ia tahu bahwa satu buku laporan yang diselamatkan Nita hanyalah puncak gunung es. Ada tumpukan buku laporan Tukijo lainnya yang sebenarnya masih tersimpan di gudang penyimpanan barang bekas perumahan yang belum sempat ia musnahkan total karena rasa sungkannya pada Tukijo. Ancaman Hendra semakin nyata. Suatu sore, setelah Nita dan Tukijo selesai bertemu, sebuah mobil hitam mewah tanpa plat nomor membuntuti mobil Nita. Ketegangan menyelimuti Nita. Ia mempercepat laju kendaraannya. Jantungnya berdebar kencang. Ia berhasil lolos. Namun kejadian itu meninggalkan rasa takut yang dalam. Malamnya, Tukijo menerima telepon anonim.
Suara berat mengancam agar ia tidak ikut campur urusan perumahan lagi, atau keluarganya akan dalam bahaya. Kwitansi utang KPR di atas meja terasa semakin menusuk. "Pak, kita tidak bisa menyerah sekarang," Nita meyakinkan Tukijo. "Ini artinya kita sudah dekat dengan kebenaran." Hendra takut. Mereka berdua semakin berhati-hati, memindai dokumen-dokumen penting Tukijo ke dalam format digital, membuat backup ke beberapa cloud storage. Nita bahkan mulai memposting cuplikan-cuplikan dari laporan Tukijo yang disamarkan tanpa menyebut nama atau lokasi spesifik, namun cukup untuk memancing rasa penasaran publik dan sesama penghuni perumahan. Responsnya luar biasa, membuat Hendra semakin geram. Melihat ancaman yang semakin intens, Pak Jatmiko akhirnya membuat keputusan sulit. Ia diam-diam menghubungi Nita, memberikan petunjuk tentang di mana tumpukan buku laporan Tukijo lainnya disimpan. "Ambil saja, Mbak, sebelum Pak Hendra benar-benar menghancurkannya. Ini demi kebaikan kita semua." Nita dan Tukijo berhasil menyelamatkan sisa-sisa harta karun itu, menemukan lebih banyak bukti kecurangan, mulai dari anggaran fiktif, kualitas bahan bangunan yang dikurangi drastis, hingga celah keamanan yang sengaja dibiarkan untuk memicu ketakutan dan mendorong penjualan sistem keamanan mahal yang juga bermasalah. Seluruh puzzle mulai tersusun rapi. Tukijo menunjuk dengan pena birunya ke setiap entry, menjelaskan konteksnya, detailnya, pola yang ia amati selama bertahun-tahun. "Ini Mbak, catatan saya tentang tiang penyangga di taman bermain. Ada retakan rambut kecil di tahun kedua. Saya sudah laporkan 3 kali, tapi cuma dicat ulang, tidak diperbaiki strukturnya." Tukijo menjelaskan. Jarinya menunjuk gambar sketsa yang ia buat di margin. "Saya takut Mbak, anak-anak warga sering main di sana." Prediksi Tukijo menjadi kenyataan dengan cara yang paling mengerikan. Pada suatu sore cerah, ketika beberapa anak sedang bermain perosotan di Taman Harmoni Residence, tiba-tiba tiang penyangga struktur taman bermain ambruk sebagian. Debu beterbangan, teriakan panik terdengar. Untungnya hanya ada beberapa luka ringan dan syok di kalangan anak-anak, berkat beberapa orang dewasa yang sigap menolong. Namun, insiden itu adalah pukulan telak yang tidak bisa lagi ditutupi oleh Hendra. Nita, yang saat itu sedang berada di perumahan, segera mengambil gambar dan video dari lokasi kejadian. Ia menyandingkan langsung dengan laporan Tukijo yang merinci keretakan tiang penyangga dan pelaporan yang diabaikan. Ia mempostingnya langsung ke akun media sosialnya dengan narasi yang tegas dan lugas. Bahaya yang diabaikan. Catatan seorang satpam menjadi kenyataan pahit di Harmoni Residence. Postingan itu meledak, viral dalam hitungan menit. Grup-grup WhatsApp penghuni perumahan mendidih dengan kemarahan. Orang tua panik dan menuntut penjelasan. Media lokal yang sudah mengendus aroma skandal dari postingan Nita sebelumnya langsung meluncur ke lokasi. Hendra, terpojok, segera muncul di lokasi kejadian, mencoba menenangkan warga dengan janji perbaikan dan kompensasi. Dengan mobil sport mewahnya terparkir gagah di belakangnya, ia mencoba menampilkan citra sebagai pengembang yang bertanggung jawab, menyalahkan insiden itu pada bencana alam tak terduga atau vandalisme. Namun, Nita muncul di tengah kerumunan, ponselnya terangkat tinggi. "Bukan bencana alam, Pak Hendra!" seru Nita, suaranya lantang, mengalahkan kebisingan. "Ini adalah akibat dari kelalaian yang disengaja, akibat dari korupsi dana perawatan dan pemangkasan kualitas material." Hendra menoleh, wajahnya memerah padam. "Apa maksudmu, Nona Muda? Jangan menyebarkan fitnah." "Saya punya buktinya, Pak Hendra." Nita mengangkat tinggi buku laporan Tukijo yang kini sudah menjadi barang bukti yang tak ternilai. Semua ini sudah dicatat rapi oleh Pak Tukijo, satpam yang Bapak pecat dan Bapak hina. Keretakan tiang penyangga ini sudah dilaporkan berulang kali sejak bertahun-tahun lalu, tapi Bapak cuma mengecatnya, bukan memperbaikinya. Di samping Nita, Tukijo berdiri tegap, mengenakan kemeja rapi yang dulunya seragam lusuh miliknya, matanya memancarkan keteguhan. Ia bukan lagi pria yang hancur karena dipecat, melainkan saksi kunci yang tak tergoyahkan. "Kami juga punya bukti foto, video, bahkan beberapa saksi dari mantan pekerja yang bisa mengonfirmasi penggunaan material substandar dan anggaran fiktif." Nita melanjutkan, menyorotkan layar ponselnya yang menampilkan slideshow bukti-bukti. Warga bergemuruh. Hendra terdiam, rahangnya mengeras. Arogansinya mulai runtuh di bawah tatapan tajam ratusan warga dan sorotan kamera media. Wajahnya yang flamboyan
kini dipenuhi kemarahan yang membara. Tukijo menemukan secercah harapan untuk membersihkan namanya dari tumpukan buku laporan yang ia kira sudah tak berarti, yang ternyata menyimpan kronik kejanggalan perumahan. Nita, seorang influencer lokal, berhasil membujuknya untuk menelusuri kembali catatan-catatan itu, mengungkap pola kecurangan dan kelalaian yang disengaja. Namun, di tengah hiruk-pikuk amarah warga yang memuncak dan sorotan tajam kamera media yang merekam setiap detiknya, Hendra menatap Tukijo dan Nita dengan tatapan penuh dendam. Bibirnya menyungkingkan senyum sinis yang jauh lebih mengerikan dari sekedar arogansi. Hendra, wajahnya memerah padam bagai kepiting rebus yang baru diangkat dari panci. Mencoba menderu-deru, suaranya tercekat di kerongkongan. Ini fitnah, semua ini bohong, saya tidak akan tinggal diam. Namun, kata-katanya tenggelam dalam lautan sorakan dan cacian dari warga yang berang. Mikrofon-mikrofon dari stasiun televisi lokal dan portal berita online menyorotinya, mengabadikan setiap tetes keringat panik yang mengucur di pelipisnya. Kamera ponsel warga tak berhenti merekam, mengalirkan gambar kehancuran citra Hendra secara real-time ke berbagai lini masa media sosial. Beberapa saat sebelumnya, reruntuhan sebagian kecil dari taman bermain anak yang rapuh menjadi saksi bisu, menelan bulat-bulat semua bantahan Hendra. Beruntung, insiden itu terjadi di dini hari saat tidak ada anak-anak yang bermain, sehingga tidak ada korban jiwa. Namun kerusakan struktural yang terekspos menjadi bukti tak terbantahkan dari laporan Tukijo mengenai keretakan struktur pada area taman bermain anak yang selalu diabaikan. Nita, dengan ponselnya yang masih merekam, mengacungkan buku laporan Tukijo ke arah kamera. Di sini tercatat, tanggal 14 Agustus, dinding pembatas area taman bermain anak retak parah setelah hujan deras. Perlu segera perbaikan. Suaranya lantang dan jelas, menembus kerumunan. Dan di sini, pengiriman material X kualitas rendah di luar jam kerja, jumlah tidak sesuai faktur. Semua terbukti, Pak Hendra. Anda mengorbankan keamanan demi keuntungan dan menyanyiakan nyawa warga. Teriakan penipu dan penjara bergaung memekakkan telinga. Hendra mencoba membuka mulutnya lagi, namun tak ada suara yang keluar. Tenggorokannya kering, napasnya tersengal. Ini bukan lagi sekedar demo warga biasa. Ini adalah pengadilan rakyat yang diabadikan oleh media, disiarkan langsung ke jutaan pasang mata. Seorang perwakilan dari Polres setempat yang tiba tak lama setelah kericuhan memuncak, melangkah maju. Bapak Hendra, kami memiliki laporan dari warga mengenai dugaan tindak pidana penipuan, penggelapan dana, dan potensi kelalaian yang membahayakan publik. Kami mohon Anda ikut ke kantor kami untuk dimintai keterangan. Wajah Hendra yang tadinya angkuh, kini mengkerut, kehilangan seluruh warna. Ia melirik tajam ke arah Tukijo. Sorot matanya penuh dendam yang bercampur keputusasaan. Tapi Tukijo kini berdiri tegak, dilindungi oleh kerumunan warga dan para jurnalis, seolah sebuah perisai tak kasat mata melingkupinya. Petugas kepolisian dengan sigap mendekat, tangan salah satunya dengan tegas mendarat di bahu Hendra, memintanya untuk mengikuti mereka. Hendra terhuyung, seolah kekuatan fisiknya telah terkuras habis oleh kehinaan yang ia rasakan. Berita tentang skandal Harmony Residence meledak, menjadi tajuk utama di mana-mana. Kisah satpam jujur melawan pengembang korup menyebar bak api di padang rumput kering. Akun media sosial Nita dibanjiri dukungan, dan video-video yang menampilkan Tukijo memegang buku laporannya sambil membacakan detail anomali yang terjadi di perumahan diputar jutaan kali. Publik terpukau oleh ketelitian seorang satpam yang selama ini diremehkan. Setiap catatan, setiap tanggal, setiap detail pengiriman material yang mencurigakan atau inspeksi fiktif yang dilakukan Hendra menjadi paku terakhir di peti mati reputasinya. Perjalanan Hendra dari puncak kesombongan menuju kehinaan publik adalah tontonan yang memuaskan banyak orang. Keesokan harinya, koran-koran lokal dan nasional memajang fotonya di halaman depan, berdampingan dengan foto buku laporan Tukijo yang usang. Kolom-kolom opini dipenuhi kecaman. Mantan rekan bisnisnya buru-buru menjauhkan diri. Bahkan ada yang secara terbuka menyatakan penyesalannya pernah bekerja sama dengannya. Proyek-proyek apartemen mewah yang sedang dibangun oleh PT Harmony Jaya Property seketika berhenti.
Pekerja konstruksi yang tidak dibayar mengamuk, menuntut hak mereka. Di kantor kejaksaan, tim penyidik bekerja maraton. Laporan Tukijo bukan hanya sekedar petunjuk, melainkan sebuah kronologi kejahatan yang terorganisir dengan rapi. Setiap entry di buku usang itu adalah benang merah yang menuntun para penyidik pada kotak-kotak bukti yang selama ini tersembunyi. Dari kecurangan dalam pembelian semen, besi, hingga instalasi listrik, semua terkuak. Dokumen-dokumen keuangan perusahaan Hendra, PT, Harmoni Jaya Property digeledah secara menyeluruh. Audit forensik menemukan pola manipulasi anggaran yang sistematis, pembelian material di bawah standar dengan harga yang digelembungkan, hingga proyek-proyek fiktif yang didanai dengan uang perawatan warga yang seharusnya digunakan untuk perbaikan. Pak Jatmiko, manajer operasional yang lama bekerja untuk Hendra, akhirnya menyerah di bawah tekanan bukti dan nuraninya sendiri. Ia menjadi saksi kunci, memberikan semua informasi yang ia miliki tentang praktik korupsi Hendra. Air muka Jatmiko terlihat lega setelah menyampaikan kesaksiannya, seolah beban bertahun-tahun telah terangkat dari pundaknya. Ia mengaku, selama ini ia tak berdaya menentang Hendra yang penuh kekuasaan dan ancaman. Kesaksiannya ditambah dengan bukti fisik dari runtuhnya fasilitas umum dan laporan ahli konstruksi yang menemukan kualitas bangunan jauh di bawah standar, membuat Hendra tak bisa mengelak lagi dari jerat hukum. Kekaisaran bisnis Hendra yang selama ini dibangun di atas pondasi pasir dan kebohongan mulai ambruk total. Proyek-proyeknya yang lain, yang sebelumnya berjalan mulus karena koneksi dan uang pelicin, kini diinvestigasi secara mendalam. Bank-bank mulai membekukan asetnya. Para investor menarik diri, takut reputasi mereka ikut tercoreng. Media massa tak henti-hentinya menyorot setiap perkembangan dengan tajuk-tajuk berita yang pedas. Hendra, yang dulu selalu muncul dengan senyum sombong di depan kamera, kini hanya terlihat menunduk, dikawal ketat oleh petugas saat memasuki gedung pengadilan. Lamborghini atau Ferrari terbarunya yang dulu sering ia pamerkan di depan pos satpam, kini disita sebagai barang bukti. Teronggok kusam di halaman kantor kejaksaan, ditutupi debu, mobil mewah itu menjadi monumen bisu atas kejatuhan arogansi dan keserakahan. Sebuah kontras yang menusuk hati bagi siapapun yang melihatnya. Sementara badai menghantam kehidupan Hendra, kebalikannya terjadi pada Tukijo. Gelombang simpati dan kekaguman mengalir deras. Pagi hari setelah insiden di taman bermain itu, rumah Tukijo dipenuhi suasana yang sama sekali berbeda. Biasanya sepi, hanya ada suara tawarini atau celotehan televisi. Kini, halaman depan rumah sederhana itu ramai oleh warga Harmoni Residence yang antre untuk bersalaman, meminta maaf, dan menyampaikan terima kasih. Mereka membawa berbagai macam bingkisan, makanan, buah-buahan, bahkan ada yang membawa karangan bunga. Wajah-wajah yang dulu hanya meliriknya sekilas atau sekadar mengangguk, kini menatapnya dengan rasa hormat yang tulus. Pak Tukijo, saya minta maaf ya. Dulu saya sering mikir, satpam ini cerewet banget semua dicatat. Ternyata catatan Bapak yang menyelamatkan kami semua. Kata Bu Rani, salah satu penghuni Blok A, matanya berkaca-kaca menahan rasa malu. Tukijo hanya bisa tersenyum simpul, rasa haru memanjiri hatinya. Sudah kewajiban saya, Bu. Saya cuma melakukan tugas, dan alhamdulillah semuanya terungkap. Namun, puncak keharuan datang saat Pak Mulyono, Ketua RT, bersama beberapa perwakilan warga, menyerahkan sebuah amplop tebal. Pak Tukijo, ini bukan cuma ucapan terima kasih dari kami. Ini wujud penyesalan kami karena tidak pernah mendengarkan Anda. Dana ini kami kumpulkan dari seluruh warga Harmoni Residence untuk membantu melunasi sisa KPR Bapak. Pak Mulyono menatap Tukijo dengan mata penuh penghargaan, mencerminkan perasaan seluruh warga. Mata Tukijo berkaca-kaca. Ia meraih amplop itu dengan tangan gemetar. Saat melihat nominal di dalamnya, air matanya tak terbendung. Jumlahnya tak hanya melunasi sisa utangnya, tapi juga memberikan sedikit kelegaan finansial untuk sementara waktu. Beban bertahun-tahun yang menghimpit bahunya seolah runtuh seketika. Rini,
yang selama ini selalu menjadi penyemangat dan sandaran hidupnya, memeluknya erat, ikut meneteskan air mata bahagia. Rumah sederhana yang mereka perjuangkan mati-matian, kini benar-benar menjadi milik mereka. Sebuah tanda kebebasan yang tak ternilai harganya. Tawaran pekerjaan mulai berdatangan. Selain dari manajemen Harmony Residence yang baru, ada juga dari beberapa perusahaan keamanan dan pengembang properti lain yang tertarik dengan reputasi Tukijo. Mereka melihatnya bukan hanya sebagai satpam, tapi sebagai pakar keamanan yang memiliki integritas dan ketelitian luar biasa. Namun, Tukijo merasa ada ikatan batin yang kuat dengan Harmony Residence. Ia telah melihatnya dari awal, menjaga setiap sudutnya, dan kini ia merasa bertanggung jawab untuk membangun kembali kepercayaannya. "Saya ingin kembali ke Harmony, Bu Rini," kata Tukijo pada istrinya suatu malam saat mereka duduk di teras sambil menikmati teh hangat. Cahaya bulan menyinari wajahnya yang kini tampak lebih tenang. Bukan sebagai satpam biasa lagi, tapi sebagai orang yang bisa memastikan kejadian seperti ini tidak terulang. "Saya ingin membangun sistem keamanan yang benar-benar jujur dan transparan, yang melindungi setiap warga." Rini menatap suaminya dengan bangga, membelai tangannya dengan lembut. "Saya dukung, Mas. Bapak memang orang yang paling pantas untuk itu. Bapak punya mata yang tajam dan hati yang bersih." Maka, Tukijo menerima posisi sebagai kepala keamanan Harmony Residence. Kantor keamanan yang baru, yang dibangun di bekas pos satpam, dilengkapi dengan monitor CCTV canggih, sistem akses terintegrasi, dan sebuah meja kerja yang luas untuk Tukijo. Di atas mejanya, ia meletakkan pena biru kesayangannya, yang kini terawat baik, siap untuk menuliskan lembaran-lembaran baru dalam buku catatan kerjanya, bukan lagi sebagai bukti kejahatan, melainkan sebagai catatan kemajuan dan transparansi. Ia memastikan setiap detail dari keamanan hingga fasilitas tercatat, dan laporan itu kini terbuka untuk diakses warga. Nita, sang influencer cerdas, juga merasakan dampak positif dari kasus ini. Pengikutnya melonjak drastis, menjadikannya salah satu suara paling berpengaruh di media sosial dalam isu-isu keadilan sosial. Ia menerima banyak tawaran kolaborasi dan bahkan proposal untuk membuat acara televisi sendiri. Namun, Nita tetap rendah hati. "Kasus Pak Tukijo mengajarkan saya bahwa kebenaran itu tidak selalu dramatis atau berapi-api," katanya dalam sebuah wawancara. "Kadang, kebenaran itu ada di catatan detail seorang orang kecil yang konsisten dan jujur." Nita memilih untuk terus menggunakan platformnya untuk mengangkat kisah-kisah serupa, menjadi jembatan antara masyarakat dan kebenaran yang sering terabaikan, menjadikannya aktivis digital yang disegani. Beberapa bulan telah berlalu sejak skandal Harmony Residence meledak. Perumahan yang dulunya diselimuti intrik dan kecurangan, kini perlahan bangkit kembali, lebih kuat dan lebih transparan dari sebelumnya. Manajemen baru bekerja sama erat dengan perwakilan warga, memastikan setiap dana perawatan dialokasikan dengan benar dan setiap keputusan dibuat secara kolektif. Taman bermain anak-anak yang sempat runtuh telah dibangun ulang dengan material berkualitas tinggi, kini menjadi tempat favorit bagi anak-anak untuk tertawa dan bermain tanpa khawatir. Infrastruktur yang dulu diabaikan, kini diperbaiki satu persatu. Mulai dari jalan yang berlubang hingga sistem drainase yang mampet, menciptakan lingkungan yang benar-benar harmonis sesuai namanya. Tukijo, dalam seragam kepala keamanan yang rapi dan berwibawa, sering berkeliling perumahan, mengamati setiap detail dengan mata yang sama tajamnya seperti dulu, namun kini dengan senyum yang lebih lebar. Ia menyapa warga dengan ramah, mendengarkan keluhan dan masukan mereka. Buku laporan barunya, yang kini lebih tebal dan teratur, tidak lagi hanya berisi daftar anomali, melainkan juga usulan perbaikan, jadwal maintenance, dan laporan kepuasan warga. Ia telah menerapkan sistem pengawasan yang melibatkan warga secara langsung, memastikan transparansi dalam setiap aspek keamanan,
dan pengelolaan fasilitas, membangun kembali kepercayaan yang sempat hancur. Suatu pagi yang tenang, Tukijo berdiri di teras rumahnya. Langit di timur mulai memerah. Semburat jingga dan ungu perlahan menyelimuti cakrawala, menandakan awal hari yang baru. Secangkir kopi hangat mengepul di tangannya. Aroma pekatnya menenangkan pikiran. Rini kini tampak lebih ceria dan bebas beban, duduk di kursi rotan di sampingnya, dengan lembut menyandarkan kepalanya di bahu Tukijo. Surat pelunasan KPR, yang kini dibingkai dengan indah di dinding ruang tamu, adalah pengingat konstan akan perjalanan panjang yang telah mereka lalui. Sebuah bukti fisik dari perjuangan dan kemenangan mereka. Ia menarik napas dalam, merasakan udara pagi yang sejuk dan bersih memenuhi paru-parunya. Beban utang, rasa malu, dan keputusasaan yang pernah menghimpit dadanya, kini telah sirna sepenuhnya, digantikan oleh kedamaian batin dan kebanggaan yang mendalam. Ia telah membuktikan, bukan hanya kepada Hendra atau warga Harmony Residence, tetapi juga kepada dirinya sendiri, bahwa kebenaran itu, sekecil apapun bentuknya, sekonsisten apapun ia dicatat, pada akhirnya akan selalu menemukan jalannya untuk terungkap. Dan bahwa integritas serta ketekunan seorang orang kecil yang selama ini diremehkan, ternyata memiliki kekuatan yang luar biasa untuk mengguncang fondasi kekuasaan yang korup, bahkan mengubah dunia kecil mereka menjadi tempat yang lebih adil dan bermartabat. Tukijo menatap ke arah gerbang utama Harmony Residence. Di sana, bendera perumahan berkibar gagah di bawah pengawasan sistem keamanan baru yang ia bantu rancang. Sebuah senyum tulus merekah di bibirnya. Ia bukan lagi sekadar satpam lusuh yang dicemooh dan dipecat. Ia adalah kepala keamanan yang dihormati, seorang teladan bagi banyak orang. Simbol bahwa keteguhan hati bisa mengubah segalanya. Dan yang paling penting, ia adalah seorang pahlawan bagi Rini, bagi keluarganya, dan bagi setiap warga yang kini bisa tidur nyenyak di Harmony Residence. Ia meraih tangan Rini, menggenggamnya erat, merasakan kehangatan dan kebahagiaan yang mengalir di antara mereka. Namun, di tengah semua kedamaian yang menyelimuti kehidupan Tukijo dan Harmony Residence, sebuah gema kecil dari masa lalu masih sesekali terdengar. Media massa melaporkan bahwa Hendra, meskipun telah divonis bersalah dan menjalani masa tahanan, terus gigih mengajukan banding dengan dukungan tim pengacara kelas kakap. Setiap laporan tentang bandingnya, meski tidak secara langsung memengaruhi hidup Tukijo yang kini mapan, tetap menyisakan pertanyaan kecil. Seberapa kuat dan seberapa jauh lagi jangkauan uang serta koneksi Hendra bisa mengganggu keadilan yang telah ditegakkan? Akankah kebenaran yang begitu sulit diungkap ini benar-benar bisa berdiri teguh di hadapan kekuatan uang yang tak terbatas? Ataukah ada babak baru perjuangan yang menanti di depan? Tukijo berhasil membuktikan kebenaran di balik setiap catatannya, menjatuhkan Hendra dari takhta arogansinya, dan mengembalikan keadilan bagi warga Harmony Residence yang dirugikan. Integritas Tukijo diakui luas, utang KPR-nya lunas dibantu warga, dan ia kini menjabat sebagai kepala keamanan di perumahan yang ia selamatkan. Meskipun keadilan tampaknya telah ditegakkan, rumor tentang upaya banding Hendra dengan bantuan pengacara kelas kakap masih terus beredar, menyisakan pertanyaan tentang seberapa jauh pengaruh uang dapat mengubah jalannya hukum.